Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam dahsyat. Puji Tuhan. Dalam kesempatan yang baik pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama kembali melihat firman Tuhan. Dan pada kesempatan yang baik, firman Tuhan di saat Natal kita, khusus pada tahun ini, merupakan Natal yang penuh dengan pesan Tuhan. Apa pesan Tuhan? Dan seterusnya. Mari kita akan nanti merenungkannya bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita akan berdoa sejenak. Kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur ya Tuhan atas apapun yang dihadapi dan dialami dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah, khusus pada jemaat Gereja Isa Al-Masih Pringgading. Pagi hari ini kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang selalu digenapi oleh Roh Kudus. Firman yang ya dan amin. Tidak ada satu titik atau satu noktah yang batal dan gagal. Oleh karena itu, mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, dan juga menolong hamba yang menyampaikannya. Silahkan Roh Kudus, berbicaralah kepada kami semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah disampaikan lewat pujian di awal bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja Damai. Pada saat Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak malaikat yang dicatat di Alkitab bernyanyi seperti paduan suara, bernyanyi. Tekanan liriknya adalah damai di bumi, saudara. Damai di bumi. Namun saat pagi hari ini kita berhimpun di sini, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti apa yang terjadi di dunia saat ini, maka kita melihat sama sekali saat-saat ini tidak ada damai, saudara. Damai itu tidak ada sama sekali. Dan bahkan ada hal-hal yang dapat membawa kehidupan ini sungguh-sungguh menghadapi kesulitan yang begitu luar biasa. Baru saja beberapa hari yang lalu, Bapak Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengumumkan bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota negara Israel. Kedengarannya biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Tetapi di balik itu, saudara, saat-saat ini terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Barangkali kita di tanah air, kita merasakan masih tenang saja. Tetapi secara diam-diam, saudara, bergejolak sesuatu yang kita juga tidak tahu apa yang akan timbul. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, mulai kemarin pagi, saya katakan yang saya akan sampaikan firman Tuhan ini adalah merupakan pesan Tuhan yang profetik, saudara. Firman Tuhan yang profetik. Firman Tuhan yang profetik itu berarti pesan Tuhan yang cepat atau lambat pasti akan digenapi, pasti akan dipenuhi. Itu profetik, saudara. Sehingga dalam kesempatan pagi hari ini saya melanjutkan
untuk firman Tuhan yang profetik. Dan nanti pada saat Natal tanggal 24 dan tutup tahun tanggal 31, apa yang akan sampaikan, yang saya akan sampaikan firman Tuhan itu juga akan bersifat profetik, saudara. Oleh karena mulai bulan ini adalah bulan yang betul-betul sebagai orang Kristen kita perlu berjaga dan berwaspada. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini karena kita memasuki bulan Natal, maka khotbah yang saya sampaikan bukan khotbah ya mengulangi lagi Natal, cerita Natal dan seterusnya. Walaupun ayat-ayatnya sama. Tetapi ayat-ayat firman Tuhan itu ayat-ayat yang bersifat profetik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan membaca kembali firman Tuhan yang terambil. Nanti ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya akan buka dalam waktu yang relatif tidak lama untuk saya sampaikan. Ayat pertama kita akan baca di dalam Injil Matius, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1. Saudara Pendeta Anon nanti akan menolong membaca. Injil Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Perhatikan, saudara. Di sana ada kata Bethlehem. Lalu di sana ada kata Herodes. Kemudian ada kata berikutnya Yerusalem. Jadi ada kata Bethlehem, ada kata Herodes, ada kata Yerusalem. Ayat 1 ini saja, saudara-saudara, ternyata ayat ini mengandung pesan Tuhan yang sudah digenapi, tetapi juga yang akan digenapi. Ini bersifat profetik. Yang sudah digenapi, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem itu telah dinubuatkan oleh seorang nabi, yang nabi namanya Nabi Mika. Nabi Mika, ratusan tahun yang lampau, saudara. Tidak ada orang yang mengerti. Nabi ini menubuatkan seseorang juru selamat yang akan lahir di kota Bethlehem Efrata. Apakah digenapi? Ratusan tahun, saudara. Orang tentu akan menganggap, wah sudah ratusan tahun kok. Enggak ada ceritanya juru selamat lahir di kota Bethlehem, enggak ada. Tapi ternyata firman Tuhan adalah firman yang ya dan amin. Terjadilah penggenapan itu. Tuhan Yesus Kristus datang di dunia dan lahir di Bethlehem. Jadi berarti yang profetik tadi sudah digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ini ternyata saudara-saudara sekalian membawa profetik yang berikutnya adalah dua suasana yang profetik dan satu lokasi yang profetik. Dua suasana yang profetik itu adalah pertama, kota Bethlehem itu sendiri. Bagi saudara-saudara yang sedikit banyak mengerti Alkitab, maka saudara akan mengetahui bahwa asal mula Yesus sebagai manusia itu adalah dari keturunan, garis keturunan Daud, dan itu pun dicatat oleh Alkitab, saudara. Di mana di Alkitab dikatakan di Matius pasal 1 ayat 1 yang tidak perlu dibaca, di situ ada silsilah. Dikatakan silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, saudara. Sekarang Daud, saudara-saudara, siapa dia?
Daud adalah buyutnya orang yang bernama Boas dan Rut. Boas yang menikah dengan Rut, lalu mempunyai buyut, saudara, yang bernama Daud. Karena dari Boas dan Rut punya anak bernama Obed, lalu punya cucu bernama Isai, lalu Isai beranak lagi Daud. Jadi berarti itu buyut, saudara. Siapa Rut, saudara? Siapa wanita ini? Wanita ini adalah mempunyai darah daging bangsa Moab. Siapa bangsa Moab, saudara? Bangsa Moab, maaf permisi bicara, adalah berasal usul dari putri seorang bernama Lot yang tinggal waktu itu bersama-sama di Sodom dan Gomora. Terjadi incest. Bukan karena Lot mengingini putrinya secara nafsu, tetapi justru putrinya, saudara, yang bikin mabuk Lot. Lalu kemudian terjadi hubungan seks, lahirlah seorang putra, dan putra itu disebut Moab. Itu asal mula bangsa Moab. Sehingga Bethlehem ini menyiratkan satu peristiwa penyimpangan seks. Tetapi penyimpangan seks bukan aja incest, saudara. Yang lebih hebat lagi di Sodom Gomora, penyimpangan seks itu adalah hubungan seks sejenis yang kita kenal dengan istilah homo dan lesbian. Permisi minta bicara, saya minta maaf sekali lagi. Karena ini live streaming, saudara, sampai di luar negeri juga didengar, saya tahu itu. Mengapa saya harus minta maaf? Karena saya tidak mau menyinggung siapapun manusia dengan kondisinya, dengan hak asasinya, dengan hak martabatnya, dengan harkatnya sebagai insan manusia. Saya tidak mau menyinggung siapa-siapa. Biar Tuhan yang tahu. Tetapi menurut Alkitab yang saya baca, menurut Alkitab yang saya yakini, maafkan, bagi homo dan lesbian, itu merupakan sesuatu yang di luar daripada kaidah Tuhan. Itu penyimpangan seks. Saudara-saudara sekalian, itu terjadi pada zaman Sodom Gomora, zaman Lot. Dan itu jelas menjadi ciri dari bangsa yang disebut Moab. Dan itu melekat kepada diri Rut, saudara. Sehingga kita melihat, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini menjadi profetik. Kenapa? Itu pada ratusan tahun yang lalu, Sodom Gomora. Tuhan Yesus lahir pada masuk abad pertama, saudara. Anno Domini, kita abad 21. Yesus abad pertama. Waktu itu yang menjadi superpower adalah kerajaan Romawi. Bagaimana dengan kondisi masyarakat Romawi walaupun superpower, saudara-saudara? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma menulis dengan sangat keras sekali. Saya tidak sempat baca. Tetapi di surat Roma pada awal, surat Roma 1, Rasul Paulus mengatakan dengan satu kata, saudara, terkutuk. Siapa ini yang terkutuk? Maaf sekali lagi. Permisi bicara, kaum homo dan kaum lesbian. Lalu diulangi lagi oleh Petrus dalam surat Petrus yang kedua. Petrus mempunyai dua macam surat. Suratnya yang kedua diulangi lagi kata yang sama, terkutuk. Maaf lagi. Itu pada abad 1, saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah kerajaan Romawi.
Bagaimana dengan sekarang profetik ini, abad 21 ini? Saudara, di abad 21 ini kalau kita merayakan Natal, kita sedang merayakan Natal juga dengan penuh dengan keprihatinan. Mengapa? Karena homo dan lesbian telah melanda dunia. Saya sebutkan saja ya, walaupun tidak semuanya, hanya contoh saja yang saya catat dalam buku saya ini. Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Meksiko, Irlandia, Australia, Argentina, Uruguay, Selandia Baru, Prancis, Denmark, Inggris, Skotlandia, Brasil, Luxembourg, Finlandia, Amerika Serikat, USA, Irlandia, Slovenia, dan yang terakhir beberapa hari yang lalu, Australia. Ini satu suasana, saudara. Suasana yang berikutnya, ada dua suasana yang profetik. Jadi berarti ini terulang ya saudara. Sodom Gomora ratusan tahun, terulang di abad 1 kerajaan Romawi, terulang lagi terus menerus sampai abad saya dan saudara. Saya berdiri di sini, saudara perhatikan di televisi, perhatikan di berita-berita surat kabar. Australia tetangga kita ini, beberapa hari yang lalu, Mr. Turnbull, maaf permisi bicara, the Prime Minister mengumumkan kita punya hak martabat manusia, silahkan. Jadi sudah terjadi nanti saudara. Misalnya saya itu ada pengantin di sini saya berkati bukan laki perempuan, laki-laki. Kalau perempuan, perempuan. Aduh saudara. Suasana yang berikutnya saudara adalah berkaitan dengan nama Herodes. Siapa Herodes? Saya katakan singkat saja ya, anti-Yesus. Pura-pura dia mau menyembah Yesus, berkata kepada orang Majus, tapi diperingatkan oleh malaikat, jangan kembali lagi, cari jalan lain, tidak kembali. Ditunggu-tunggu orang Majus tidak muncul, dia merasa ditipu, marah besar. Apa yang terjadi saudara? Karena dia tidak menemukan bayi Yesus, anti-Yesus, dia tidak menemukan. Lalu dia keluarkan satu komando yang sangat menyedihkan. Semua anak yang usia 2 tahun ke bawah, bunuh mati. Tidak pandang bulu, siapa saja, 2 tahun ke bawah, bunuh mati. Ini adalah anti-Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua suasana tadi, yang satu sudah terjadi, kaum G sudah terjadi. Yang kedua, anti-Yesus yang disebut dengan anti-Kristus, belum muncul, saudara. Belum muncul. Dua suasana itu profetik, lalu ada satu lokasi juga yang profetik. Lokasi apa? Di ayat 1 tadi dikatakan Yerusalem. Aneh sekali. Mengapa saya katakan aneh? Orang Majus dipimpin oleh bintang. Dan bintang itu sebetulnya misteri, saudara. Tidak ada seorang ahli pun yang akan mengatakan Venus, Mars, Merkurius, terjadi mungkin merger. Tidak ada. Itu Tuhan, Roh sendiri yang memimpin. Tidak ada saudara dan saya yang bisa datang kepada Bapa kecuali Bapa sendiri yang memimpin saya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baru kita pun papa saya seorang majelis gereja yang cukup lama sekali. Mama saya seorang aktivis di kaum wanita yang cukup luar biasa. Berdoa luar biasa.
Tapi tidak pernah satu kalimat pun saya dengar dari kupingnya, hei Indrawan, kamu harus jadi Kristen. Tidak ada. Tapi saya tiba-tiba bisa dibuka hati dan pikiran saya. Dari mana? Dari Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini dipimpin oleh bintang yang itu adalah Roh Tuhan sendiri. Mestinya ke Bethlehem, saudara. Tapi dia menuju ke Yerusalem. Dikatakan di sini, orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ini profetik, saudara. Mengapa kok profetik, saudara-saudara? Karena di Yerusalemlah orang yang anti Yesus menyalibkan Tuhan Yesus. Karena itu khotbah saya pagi hari ini judulnya kalau mau diambil, Bethlehem ke Yerusalem. Bethlehem ke Yerusalem. Orang-orang yang anti Yesus akhirnya menyalibkan Yesus. Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu lokasi yang bernama Yerusalem ini bersifat profetik. Kenapa bersifat profetik? Karena di Yerusalem ini akan terulang kembali peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Yesus Kristus. Perhatikan Yerusalem. Karena itu saya pernah berkhotbah di sini, saudara, entah beberapa tahun yang lalu, bukan satu kali, tapi beberapa kali. Mau ada perang-perang kecil, saudara-saudara, sampai skala perang dunia, sampai bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, saudara-saudara sekalian. Maka itu belum kesudahannya. Bukan kesudahan alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kesudahan alam semuanya. Dengan hadirnya nanti Tuhan Yesus Kristus yang datang kedua kali, maka di Yerusalem itu terjadi goncangan yang luar biasa. Waktu Yesus Kristus datang pertama kali, Natal Desember memperingati lahirnya Yesus ya. Peringatan sekarang ini sudah kebablasan semuanya. Tidak ada retail seperti bangsa mall yang tidak menyuguhkan mengenai diskon Natal. Tidak ada retailer yang bernama shopping center yang tidak menyuguhkan barang-barangnya. Di suasana Natal ini tidak ada, saudara, supermarket, hipermarket yang menawarkan apa saja. Tidak ada pariwisata yang tidak menawarkan mengenai objek-objek dalam rangka bulan Natal sampai nanti tahun baru. Tidak ada hotel-hotel juga yang tidak menawarkan Christmas party, Christmas dinner together. Tidak ada saat ini. Sudah beda jauh, saudara. Dan orang-orang Kristen semacam ini, saudara, menghadapi akan sekarang yang terjadi ini, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga akan menggoncang Yerusalem. Mengapa? Kedatangan yang pertama kali juga sudah menggoncang Yerusalem. Tandanya apa? Herodes goncang, saudara. Herodes raja itu goyah, bunuh saja. Hancurkan saja, membabi buta sudah semuanya dihancurkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak disangka, tidak dinyana, saya juga tidak pernah berpikir Donald Trump senekat itu, saudara. Tidak pernah. Parlemen ya, senator ya, Amerika Serikat, sejak Bill Clinton dulu parlemen rame-rame, Republik dan Demokrat, itu saya mengikuti, saudara. Waktu saya di Amerika juga, saya juga mengikuti. Senator, parlemen-parlemen ini semuanya, saudara, di Amerika ini, saudara.
sudah bersatu padu. Apa yang mereka sampaikan itu di gedungnya parlemen di Capitol Amerika, di Washington. Mereka hanya mengumumkan dia di dalam itu saja bahwa ibu kota Israel adalah Yerusalem. Ya sampai di situ saja. Lalu minta antara lain Bill Clinton suruh pidato. Dan harus disiarkan seluruh dunia bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Bill Clinton tidak berani, saudara. Dia pikir dia orang Kristen juga. Istrinya Hillary juga orang Kristen. Mereka guru sekolah minggu. Mereka berpikir, kalau saya umumkan apa yang terjadi di dunia. Jadi sampai dia 8 tahun jadi presiden, selesai 2 periode, selesai, tidak ada pengumuman. Naik, kemudian selanjutnya ada Presiden George Bush, senator bilang umumkan. George Bush juga tidak bisa. Tiba-tiba terjadi, saudara, musuh Obama yang kita sudah tahu semuanya. Sampai saat ini terjadi sesuatu yang tidak pernah berhenti di dalam sudut terorisme. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, muncul orang yang bernama Donald Trump. Orang sudah lanjut usia. Orang ini tidak kenal takut mati, saudara. Dari muda dia sudah berjuang keras, tidak mendapat bukan sekedar warisan orang tuanya lalu dia jadi kaya, sama sekali tidak, dia berjuang. Ini orang berjuang memang. Dia tidak takut mati, saudara. Ini orang bicaranya sudah ya begitu itu. Saudara-saudara, tiba-tiba bisa keluar di Desember akhir. Ini bulan terakhir bukan? 2017. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat kembali dalam sudut Alkitab ini. Dalam sudut Alkitab saya, saudara-saudara, mengapa? Kok tidak 2018 saja? Kenapa kok sampai 2017 menjelang akhir 2017 Desember? Di Desember ini, tapi tetap di dalam tahun 2017. Ada 2 profetik, saudara, yang terjadi di Alkitab. Profetik yang pertama, ini panjang lebar tetapi saya tidak mau jelaskan. PBB ternyata mengumumkan Yerusalem adalah ibu kota, bukan Israel, tapi kota internasional yang dihuni oleh 3 agama, Yahudi, Kristen, Islam. Yerusalem adalah kota internasional. Itu menjadi resolusi PBB pada tahun 1947. Saya tidak mau detail dan saya tidak mau menguraikan mengapa kok baru 1947 terjadi resolusi. Bagaimana dengan kata Alkitab dan seterusnya. Ini menjadi sangat panjang lebar sekali, saudara. Tetapi yang jelas tahun 1947 terjadi announcement yang sedemikian luar biasa. Disambut luar biasa. Kota 3 agama yang besar. Yahudi, Kristen, Islam. Dan sampai detik hari ini Yerusalem terbagi 4 wilayah. Kota itu, kalau saya berkata kota Yerusalem, ini all Yerusalem. Karena ada New Yerusalem, ada Old Yerusalem di Israel. Kalau saudara sampai di Yerusalem, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel atau yang nanti akan ke Israel, maka saudara akan menemukan di Yerusalem itu ada kota tua. Kota tua ini Old Yerusalem, di mana disitulah sebetulnya letaknya dulu bait suci Yerusalem sejak zaman Salomo. Tetapi sebagian besar itu sudah kota modern, itu disebut dengan the New Yerusalem, Yerusalem baru. Nah, yang dimaksud Yerusalem yang saya sampaikan ini, yang ribut sekarang ini adalah Old Yerusalem, kota ini, yang tua ini, yang dulunya adalah bait suci, tetapi sekarang bait suci sudah tidak ada, hancur sama sekali.
tidak ada bekas sama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 1948 proklamasi. Kalau kita proklamasi 17 Agustus 1945. Tapi Israel diproklamasikan merdeka 1948. Begitu MOU ditandatangani di PBB, resolusi mengenai Israel ini. Tahun berikutnya 48 terjadi pengumuman tersebut. Nah, apa kaitannya dengan 2017? Profetiknya apa? Begini saudara, seorang nabi yang bernama Yeremia, heran sekali. Nabi ini mendapatkan wahyu dari roh Tuhan, mengatakan kepada orang Israel semuanya, hai kamu Israel, kamu memang dibuang terangkut oleh Raja Babilonia, Raja Nebukadnezar. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau akan hanya 70 tahun saja di sana. Setelah 70 tahun, engkau akan kembali ke Yerusalem, ke kotamu, dan engkau akan membangun kembali di sana. Setelah 70 tahun, digenapi Daniel, saudara. Seorang yang diberi wahyu Tuhan untuk melihat mimpi-mimpi itu. Dia buka kitab Yeremia. Lalu Daniel juga heran, 70 tahun. 70 tahun, ini sudah hampir. Saya berada di bawah kuasa seorang raja. Yang kalau dihitung, ini sudah akan menuju ke 70 tahun. Berarti Israel ini bangsaku akan kembali. Aku dibuang di Babilonia, tapi oleh nubuat Tuhan lewat Yeremia akan kembali ke Yerusalem. Dia berdoa mati-matian. Dia berdoa mati-matian, Tuhan betulkah ini? Tuhan sampai pingsan. Berdoa sampai pingsan. Tidak ada orang berdoa sampai pingsan, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Betul persis 70 tahun. Kembali semua. Diperintahkan oleh seorang raja. Kembali. Dipimpin Nabi Isra. Dan tercatat di Alkitab Isra ini. Setelah mereka kembali, mereka bersorak-sorai. Tetapi mereka prihatin. Tidak punya bait suci. Hancur. Temboknya hancur semuanya. Lalu Isra, saudara, berdoa, Tuhan tolong bangun tembok ini. Dan kemudian disambung dengan kitab Nehemia, bukan? Saudara tahu di Alkitab membangun tembok itu. Saudara-saudara, 70 tahun resolusi PBB 1947. Tambahkan 70 tahun 1947, tambah 70 tahun, saudara. Berapa itu? 2017. Kalau zaman waktu itu dikatakan 70 tahun kamu akan balik ke Yerusalem, membangun Yerusalem. Maka profetik sekali. 1947 PBB meresolusi. Sekarang 2017. Saya tidak tahu apa Donald Trump tahu ini. Saya tidak tahu. Tapi ini yang terjadi, saudara. What next? What next? Sama dengan Isra, profetik. Sama dengan Nehemia, profetik. Membangun Yerusalem. Membangun apa? Kota mewah? No. Bangun bait suci Yerusalem. Dibangun temboknya dulu. Uangnya sangat terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya dan saudara saat ini menginjak tahun dan waktu yang sangat kritis sekali. Saya tidak menakut-nakuti saudara dan tidak perlu saudara takut. Saya tidak membuat cemas saudara, tidak perlu cemas. Saya tidak membuat gelisah saudara, tidak perlu gelisah. Mau berdagang, berdagang saja, mau berusaha, berusaha saja, mau bangun, bangun saja, mau bangun rumah, ya bangun rumah, mau bangun pabrik, silahkan bangun pabrik, mau ekspor, import, silahkan jalan terus. Tetapi sebagai orang Kristen, saya harus menyampaikan ini.
Karena kita sebagai orang Kristen harus tahu semuanya ini. Ini bukan soal politik saja, tapi ini masuk di dalam kalender Alkitab kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan baru diresmikan ibu kota, goncang. Apalagi kalau bait suci itu dibangun. Jadi apa yang dibutuhkan, saudara? Damai. Harus ada satu orang pemimpin dunia, penguasa yang luar biasa, super genius, yang mampu untuk mendamaikan Yahudi, Kristen, Islam. Tahukah saudara siapa orangnya yang mampu mendamaikan ini? Saudara-saudara, saya dan saudara selalu mendengar kata shalom, memimpin pujian, bahkan ada yang kadang-kadang teriak-teriak, shalom. Wong namanya salam kok ya teriak-teriak. Kalau saudara salaman, selamat pagi Pak, masa selamat pagi Pak? Ada. Loh itu sama dengan shalom loh. Ini loh ada pemimpin pujian yang teriak-teriak, shalom. Gak kena sama sekali, saudara. Babar blas gak kena. Jangan ikut-ikutan ya. Televisi apa, ikuti televisi. Jingkrak-jingkrak di sana diikuti. Bukan saya kolot, bukan saya out of date. Bukan. Tapi hati-hati, saudara. Shalom itu apa? Begitu saudara berita shalom, saudara sendiri punya damai. Saudara, istri, anak-anak punya damai. Kalau tidak punya damai jangan berkata shalom. Saudara yang menjawab shalom, itu berarti saudara juga punya damai. Jadi butuh damai. Tapi bulan ini damai Natal nggak ada. Setiap hari koran, setiap hari televisi sampai luar negeri, cobalah saudara lihat, sampai kadang-kadang saya sudah Tuhan, aku cuma mampu berdoa saja Tuhan. Jadi saya tadi hanya sedikit sebentar melihat beberapa koran saudara yang saya abonemen, saya perlu tahu semuanya. Saya cuma lihat di depan saja, cover depannya, apa sih cover depannya? Masih tetap saja tidak ada damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. What next? Saya mau kasih tahu ya saudara, langkah berikutnya singkat-singkat saja. Hanya ada 2 langkah saudara. Seturut kalender Alkitab, seturut kronologis Alkitab, 2 langkah. Setelah ini, sekali lagi saya tidak ingin mencemaskan saudara. Tidak, kita punya Tuhan. Makanya nanti khotbah saya sampai di akhir tahun ini profetik saudara. Karena begitu masuk 2018, sudah terjadi ini. Yang terjadi apa? Goncangan. Goncangan kalau lebih konkret kira-kira apa Pak? Kerusuhan. Demo-demo, anarkis, teror, perang. Bukan perang kiamat, perang dunia ketiga, belum, perang saja. Belum lagi gempa-gempa bumi, gunung berapi, volcano bekerja semuanya. Sekarang ini kalau kita di sini, saudara-saudara kita di Bali berdoa terus pakai caranya sendiri supaya Gunung Agung itu jangan sampai meletus. Kelaparan dan penyakit yang aneh-aneh timbul. Udah macam-macam. Goncangan-goncangan yang terjadi. Ini semua mengganggu ekonomi, mengganggu perdagangan, mengganggu bisnis, mengganggu semua. Apa saudara yang diganggu? Tidak, seluruh dunia.
Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, tolong dibaca non. Semua gangguan ini nanti, ya saya sudah tadi sebutkan sedikit konkretnya apa itu. Jadi saudara jangan sampai gumun-gumun, jangan heran-heran, jangan kaget-kaget, jangan waduh kok jadi begini, ini kok negara jadi begini. Jangan salahkan pemerintah, jangan. Kita mendukung pemerintah untuk menciptakan damai sekarang ini. Kalau Pak Jokowi, Menteri Luar Negeri, menyuarakan damai, kita orang Kristen, gereja Isa Al-Masih, Perigading, tolonglah. Kita juga mau menciptakan damai. Damai antar kita, damai dengan tetangga kita, damai dengan sekitar kita, damai antar agama semuanya. Agama apapun yang dipeluk, kita mau berdamai. Karena kita tidak cari musuh manusia siapapun, saudara. Justru kita mau memberitakan kabar sukacita, kabar damai, kabar shalom kepada siapa saja. Nah kalau kita sudah musuhan bagaimana kita bisa shalom? Kalau doktrin kita menjadi musuh bagi orang itu bagaimana kita bisa shalom? Kalau tetangga kita diprotes bagaimana kita bisa shalom? Marilah pikir real saja. Tidak perlu dogma teori yang begitu ruwet. Walaupun kita perlu membentengi dengan firman Tuhan yang benar. Tapi sekali lagi, mari kita bantu pemerintah. Kalau Pak Jokowi juga nanti mau terbang untuk KTT Oki, mau Islam kayak mau Hindu, mau siapa sajalah. Marilah suasana damai ini kita ciptakan. Di pabrik saudara, di perusahaan saudara, di bank. Kalau saudara punya pegawai, maaf sampai saudara rumah tangga punya hanya satu. Maaf, ini sekarang diganti sudah, pakai asisten rumah tangga. Maaf kasarnya dulu, wah babu, jongos, wah jangan pakai istilah-istilah seperti itu saudara. Pembantu rumah tangga, jangan pakai istilah itu. Sekarang ini pakai asisten, dihargai, dihormati orang itu. Yang bekerja dihormati. Gajinya berapa, honornya berapa, hormati, hargai manusia, siapapun dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata apa? Saya katakan jangan gumun, jangan apa. Baca non Matius 24. Matius 24. Ayat 6, 7, 8. Baca saja. Matius 24 ayat 6, 7, dan 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Begitu ini menjadi pengumuman saudara, maka dua negara ini, Amerika dan Israel saudara, menjadi musuh semua dunia. Dan goncangan itu semua dunia menjadi luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengatakan tidak perlu gelisah. Ini baru permulaan penderitaan. Karena itu saya selalu berkata, saudara, kalau kita sudah ikut Tuhan, mari kita ikut Tuhan dengan baik. Jangan kita cuma hanya berkat-berkat saja, berkat, atau kita datang gereja berkat, datang gereja sehat, ada kesembuhan, mujizat, sehat, loh betul. Tuhan kita berkuasa, tapi jangan itu. Kalau saudara datang ke gereja, lalu kemudian minta kesembuhan, kalau Tuhan tidak menyembuhkan bagaimana? Itu 5 serambi, coba 5 serambi, di Bethesda 5 serambi. Entah berapa ratus itu orang yang sakit di situ, lumpuh, buta, dan segala macam. Bethesda itu 5 serambinya itu dipenuhi orang sakit. Kalau itu rumah sakit ya itu semua rumah penuh rumah sakit saudara. Hanya satu orang yang dijamah Tuhan Yesus lalu berkata bangkit kamu, bangkit. 38 tahun lumpuh di situ. Cuma satu. Loh, saudara yang logikanya jalan. Lah, lalu yang ratusan yang lainnya kenapa tidak dijamah? Kenapa tidak diperintahkan sembuh? Kenapa? Tanya itu dalam pikiran saudara sendiri. Renungkan itu dari rumah saudara. Hanya satu saya mau kasih tahu
kuncinya. Fokus kita bukan soal itu, fokus kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Apa artinya harta? Yesus mengatakan, apa gunanya kamu memiliki isi dunia ini semuanya, tapi jiwamu binasa? Apa gunanya? Itu 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh, 9 ngeloyor pergi, gak tahu kemana sampai Yesus tanya, karena yang 1 saja yang kembali. Yesus tanya, yang 9 itu kemana? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Permulaan penderitaan. Jadi what next tadi, ini mulai Desember ini, nanti masuk 2018 ya, ini jalan terus ini. Sampai nanti bait suci itu dibangun, sampai bait suci itu dibangun. Loh Pak, apa di Alkitab ada bait suci dibangun? Ada jelas, ada jelas. Saya nanti akan bacakan itu, beberapa saja, tidak semuanya. Bait suci ini akan dibangun, bukan omong kosong ini, dibangun ini. Tetapi antara announcement Israel dengan ibu kotanya Yerusalem ini. Karena apa? Israel perlu legalisasi ini. Karena ya ini, bangun ini bait suci. Ezra bangun, Nehemia bangun. Bukan hanya kota, bait suci. Ini bangun. Apa bisa? Wah, impossible bagi manusia. Impossible. Tetapi ada satu juru damai. Saya tidak akan membaca ayatnya karena waktu saya sudah habis, saudara ya. Saya tidak baca ayatnya, tapi saya mau kasih informasi saja. Juru damai ini sudah tercantum di Alkitab, di kitab Daniel, sudah tercantum. Ini akan mendamaikan. Begitu ini damai, saudara, bait suci itu dibangun. Karena kalau tanpa damai, tak mungkin bisa dibangun. Ini damai dibangun. Siapa? Seorang pemimpin. Yang Daniel berkata seorang raja, istilahnya raja, berarti penguasa. Tapi Tuhan Yesus, saudara. Jadi saya tidak baca ya ayatnya ya, saya menyingkat waktu saja. Maaf. Tuhan Yesus berkata, kalau Daniel berkata raja, penguasa tadi, yang juru damai tadi. Tuhan Yesus berkata malah pembinasa keji. Pembinasa keji ini profetik. Yang pertama pada zaman kerajaan Yunani, pembinasa keji ini sudah berdiri di bait suci, sudah ada waktu itu. Dia berdiri, maaf ya, itu di persembahan korbannya itu. Bukan lagi sapi, bukan lagi domba, tapi dikasih babi. Menghina sama sekali. Tapi ini profetik, saudara. Pembinasa keji ini katanya Tuhan Yesus, apabila nanti berdiri di bait kudus, bait suci, ingatlah. Rasul Paulus mengatakan manusia durhaka. Dan yang paling eksplisit sekali, Rasul Yohanes mengatakan antikristus. Saudara-saudara sekalian, sehingga kesimpulannya, antara masa sekarang ini jalan terus, ini akan ada orang yang muncul untuk menjadi juru damai. Tak mungkin Donald Trump, karena Donald Trump sudah memicu, saudara. Hanya dia sama Israel. Kalau saya pakai bahasa Indonesia itu kan Amerika Serikat itu kan United States of America. Terdiri dari kata USA, ya kan? USA. Ditambahi Israel, awalannya I, saudara. Jadi apa, saudara? USA ditambahi I, jadi kata apa? Hah? Apa artinya usai? Selesai. Saya dan saudara sedang menginjak waktu yang akan selesai semuanya. Saya tidak menakuti, saya tidak mendramatisir, sama sekali tidak. Saya hanya sampaikan pesan Tuhan saja kepada jemaat ini. Akan selesai. Jadi antara sekarang dan seterusnya ini, jangan sampai saudara kaget kalau ada
macam-macam keonaran, kerusuhan, macam-macam sudah, goncangan-goncangan sana sini. Saya tidak tahu bisnis bagaimana untuk tahun-tahun berikutnya dengan kondisi seperti sekarang ini. Secara manusia terus jalan. Sampai muncul satu orang. Saya tutup ya. Begitu muncul satu orang juru damai ini yang disebut pembinasa keji, yang disebut manusia durhaka, yang disebut antikristus ini. Begitu seorang ini muncul, penguasa ini muncul, saya dan saudara yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah tidak akan berjumpa dengan orang ini. Saya dan saudara-saudara yang sungguh-sungguh beriman, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, sampai anak-anak kecil, kita semua yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan diluputkan dan kita akan rapture. Tidak ada sudah di sini. Begitu kalau saudara mengenal antikristus, saudara masuk di dalam zamannya, saudara akan mengalami penderitaan yang bagaimana, saudara-saudara sekalian. Saya baca satu ayat saja, tolong non, Matius 24, ini penderitaan yang kedua. Ayat 21, Matius 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi lagi, satu siksaan yang begitu dahsyat, saudara. Tapi bagaimana dengan saya dan saudara? Kok bisa Pak, luput? Mari kita baca. Dan saya tidak akan bosan-bosan membaca ayat ini, saudara. Lukas 21, ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Untuk luput, saudara. Berjaga-jaga berdoa, supaya kita ini luput dari semua yang akan terjadi itu. Ya, tolong berhenti. Saudara, sebagai orang Kristen kita tetap optimis. Apa yang kita kerjakan sesuai firman Tuhan, Tuhan menyertai, optimis berhasil. Sesuai dengan firman Tuhan, selama kita menumpang di bumi, Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahan alam akhir zaman. Tuhan Yesus beserta dengan, kalau Tuhan Yesus beserta dengan kita, maka kita tahu bahwa apapun yang ada di hadapan kita, maka Tuhan Yesus Kristus itulah sebagai gembala yang baik yang akan memberikan jalan yang baik bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini, pesan saya cuma satu, saudara. Berjaga dengan firman Tuhan dan berdoa. Berjaga dengan firman Tuhan dan berdoa. Kalau ada hamba Tuhan yang khotbah, ada hamba Tuhan sana lihat televisi, lihat apa saja, baca apa saja firman Tuhan, selidiki benar enggak? Selidiki benar tidak? Waspada, berjaga di sini. Berdoa. Kami sudah tawarkan kepada saudara nanti mulai 2018 kita akan membaca Alkitab setiap hari bersama-sama. Tawarkan sudah 2018, sudah tahu apa yang terjadi sekarang ini. Sudah tahu, saya sudah bentangkan apa yang terjadi. Kita waspada, kita baca firman Tuhan. Di sini ada doa. Di gereja ini ada doa. Kalau Sabtu subuh doa, ratusan orang berdoa Sabtu subuh. Gereja ini sudah menawarkan firman Tuhan, doa. Dan saudara pun pribadi di rumah bisa berdoa. Di rumah pun pribadi bisa baca firman Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara ketemu dengan orang yang bernama manusia durhaka, pembinasa keji, raja penguasa itu. Yang disebut oleh Rasul Yohanes, antikristus. Jangan sekali-kali, lebih baik kita ketemu dengan raja di atas segala raja, yaitu namanya Tuhan kita,
Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan mau ketemu orang yang anti Kristus, tetapi kita mau ketemu orang yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Tetap pegang dan percaya ini. Ya Tuhan, ku percaya. Lalu Pak Petrus akan mendoakan saudara, mendoakan atas firman Tuhan ini. Mendoakan hari-hari hidup saya dan saudara. Mendoakan pekerjaan saudara. Mendoakan bisnis apapun. Mendoakan kesehatan saudara hari-hari ini. Dengan goncangan yang segera akan terus melanda dunia, bukan Indonesia, melanda dunia. Kita hanya berkata, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku goncangan yang terjadi, saudara, barangkali juga akan menyebabkan berbagai banyak kesulitan. Mungkin ekonomi menjadi sulit sebagai orang Kristen, saudara, lalu kemudian berdoa sambil meneteskan air mata. Goncangan yang terjadi juga bisa mengganggu kesehatan manusia. Penyakit melanda. Sebagai orang Kristen tidak kebal oleh apapun juga di dunia ini. Ketika kita berdoa karena kesehatan terganggu, mungkin tetesan air mata itu jatuh. Lagu ini sangat indah sekali. Tetesan air mata apapun, pergumulan apapun, tantangan apapun, goncangan apapun, aku tetap percaya. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, lebih indah daripada Tuhan Yesus Kristus kita membawa kemenangan kepada saya dan saudara. Mujizatnya luar biasa. Oleh sebab itu, saya mulai memakai salam beberapa waktu yang lalu. Di samping shalom, saya memakai salam dahsyat. Saya tidak ikut orang, saudara, tapi saya pikir karena ketika saya baca Mazmur mengenai kedahsyatan Tuhan, saya pikir kenapa ya saya sebagai hamba Tuhan tidak menyampaikan salam dahsyat juga. Ketika shalom itu tidak ada, salam cuma di bibir, tapi shalom tidak ada, semua gelisah, goncangan terjadi. Ini bukan fantasi lagi, bukan imajinasi, bukan teori, saudara. Saya tidak menteorikan apa-apa, tidak, ini real, sekarang real. Ketika shalom itu tidak ada, kita
Kita tahu kita punya Tuhan, kita namanya Yesus Kristus yang dahsyat. Sebab itu kita percaya kepada Tuhan ya. Kembali berdoa, nanti Pak Petrus mendoakan semuanya, sekaligus nanti mendoakan untuk persembahan kita khusus. Pembangunan tetap jalan, nggak usah kita berpikir, wah Pak kalau gitu pembangunan berhenti aja, ada apa berhenti? Jalan aja semuanya, sambil kita tetap mengiring Tuhan dengan penuh percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya.